Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview match sedikit untuk pertandingan di hari Jumat nanti ya, tanggal 21 Juli ada Arema FC akan bertemu dengan Bali United, lalu ada Dewa United yang akan bertemu dengan Persik Kediri. Ini sama-sama mainnya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk pertandingan Arema dengan Bali United ini jam 8 malam waktu Indonesia bagian Tengah. Kita mulai dulu dari Arema FC dengan Bali United ya. Ini akan bermain di Stadion Iwayan Dipta ya. Jadi home base dari Bali United juga. Jadi untuk Arema FC setelah kemarin kalah lawan Persik Kediri 5-2, tentu saja yang menjadi bahan evaluasi adalah di penentuan starting line up. Saya berharap dari pelatih Arema FC nanti bisa menentukan starting line up yang memang mendukung untuk ke skema permainan Arema. Karena pada saat lawan Persib Bandung, lawan Dewa United, itu permainan Arema FC sebenarnya sudah mulai terbentuk, terutama dari pemain asingnya. Tapi karena kemarin lawan Persik Kediri justru seperti melakukan rotasi ya, terutama di sektor kanan, lalu sebelum ada Jayus bermain gada gelandang bertahan, itu justru mendapatkan hasil yang minor, atau skema permainan Arema FC justru nggak berjalan. Jadi seperti sudah kalah start dulu untuk Arema FC di pertandingan kemarin lawan Persik. Ya, jadi starting line up menjadi yang saya ingin lihat lah, atau sorotan utama saya di pertandingan besok lawan Bali United. Lalu untuk Bali United sendiri, yang saya ingin lihat tentunya tetap di kreativitas serangan, karena kemarin lawan Madura United kreativitas penyerangan dari sektor tengah belum terlihat maksimal. Walaupun kemarin lawan Madura United di babak pertama Bali United bisa lebih bermain pressing atau terbuka ya, ini sudah cukup bagus. Jadi permainan Madura United nggak bisa banyak berkutik di babak pertama. Jadi saya berharap nanti lawan Arema FC ya Bali United tetap bisa bermain terbuka atau pressing. Jadi untuk masalah penyerangan kedua tim, sebenarnya Arema FC ini di pertandingan sebelumnya lawan Persik Kediri ya, ketemu Dewa United, Persib Bandung, itu sudah cukup bagus untuk skema penyerangan. Kemarin lawan Persik Kediri, waktu kedudukan masih 2-1, itu juga penyerangan Arema sudah terlihat sistemnya berjalan. Hanya memang seringkali terjadi miskomunikasi di sektor sayap. Lalu yang kedua, Lucero juga di pertandingan kemarin lawan Persik ya, itu lebih banyak membawa bola daripada memberikan passing. Padahal pada saat lawan Persib dan juga lawan Dewa United, Lucero ini bisa bermain cukup aktif untuk memberikan passing-passing trupas yang cukup berbahaya ke sektornya Loko Lingoy, atau nanti ada Dendi atau Gustavo. Ya, jadi saya berharap di skema penyerangan Arema FC besok ya, untuk masalah miskomunikasi ini bisa sudah ada evaluasi. Lalu yang kedua ya Lucero semoga bisa kembali menjalankan tugasnya sebagai promotor serangan yang juga bisa memberikan passing-passing trupas. Ini yang saya ingin lihat dari skema penyerangan Arema. Lalu untuk pertahanan Arema, saya juga ingin melihat evaluasi yang benar-benar nyata. Karena kemarin pada saat lawan Persik Kediri, Persib, Dewa United, saya belum melihat adanya evaluasi dari pelatihnya Arema dalam hal jarak antara pemain pada saat melakukan pertahanan. Transisi pertahanan pemain tengah Arema kalau saya bilang itu sedikit lambat. Ini yang membuat jarak antara pemain tengah dan belakang itu banyak sekali celah yang bisa dimanfaatkan untuk pemain-pemain musuh masuk ke area yang lebih dalam ke pertahanan Arema. Ini yang saya ingin lihat dari pelatihnya Arema besok lawan Bali United. Semoga sudah ada evaluasi dari 3 pertandingan yang menurut saya dari segi pertahanan Arema FC masih banyak meninggalkan celah kosong. Ya, ini perlu diperhatikan besok lawan Bali United, karena Bali United sektor tengah, sektor sayap ya terutama itu juga cukup baik. Ya, transisi pertahanan juga harus cepat dari sektor tengahnya Arema. Ya, Jayus ya semoga besok tetap bisa menjadi starting line up, karena sejauh ini saya kira ya Jayus yang penampilannya paling baik, walaupun sering mendapatkan kartu yang ya memang cukup krusial juga ya. Ini emosional dari Jayus yang juga perlu diberikan evaluasi ya, karena ini seorang gelandang bertahan nih, petarung, tapi juga harus bermain lebih aman ya. Lalu untuk Bali United di pertandingan kemarin lawan Madura United, dari segi pertahanan di babak pertama bisa bermain pressing, tapi justru di babak kedua ketika Bali United justru unggul 11 pemain ya, Madura United bermain dengan 10 orang, itu justru permainan pressing Bali United ini nggak terlihat.
Saya berharap besok bisa tetap konsisten bermain pressing ketika Bali United misalkan memang sudah unggul tipis. Kecuali kalau sudah unggul lebih dari 2 atau 3 gol, itu is okay, bermain lebih condong aman di zona area sendiri. Tapi ketika masih unggul, misalkan besok bisa unggul cepat, jangan justru bermain bertahan kalau belum memasuki menit 80. Ya, ketika masuk di babak kedua harus tetap bermain pressing ketika misalkan Bali United tetap masih ada unggul 1-0 gitu misalkan. Harus tetap bermain pressing karena belum aman. Ini kemarin lawan Madura United. Ya, bermain dengan 10 orang Madura United justru di babak kedua bisa bermain efisien karena Bali United lebih bermain di zona area sendiri tanpa melakukan pressing. Ini yang saya ingin lihat di pertahanan Bali United besok. Ya, saya berharap bisa bermain pressing karena sudah cukup bagus pressing dari Bali United kemarin di babak pertama lawan Madura. Lalu untuk penyerangan Bali United juga saya ingin lihat kreativitas di sektor tengah karena sejauh ini saya belum lihat kreativitas sektor tengah ini hidup. Ya, Eber Besa yang kemungkinan besok bisa diturunkan dari awal, saya juga berharap Eber Besa nggak terlalu banyak menggiring bola atau membawa bola. Saya berharap ya Eber Besa lebih banyak memberikan passing daripada bermain individu. Karena justru itu memperhambat tempo permainan Bali United. Lalu yang kedua, ya tentu saja kreativitas jadi nggak bisa maksimal kalau banyak pemain Bali United lebih lama membawa bola. Tapi kalau passing-passing cepat, itu justru akan terlihat kreativitas akan lebih hidup lagi. Ini ya, dari skema penyerangan Bali United saya kira tinggal di sektor tengah. Kalau sektor sayap ya sudah diisi dengan pemain-pemain yang baik. Rashid juga saya kira kemarin bermainnya cukup bagus lawan Madura United ya. Pertandingan pertama langsung bisa bermain cukup lepas, bisa menjadi suplai bola yang bagus. Ini Rashid. Ya, jadi besok kita akan ketemu di video review aja untuk pertandingan Arema FC dengan Bali United. Jadi selamat bertanding untuk kedua tim dan juga selamat menonton untuk kedua supporter. Lalu next dari Dewa United dengan Persik Kediri. Untuk Dewa United kemarin imbang ya 2-2 dengan Persib Bandung yang artinya dari 3 pertandingan terakhir ini Dewa United memang belum terkalahkan. Ya, dari skema permainan saya bilang tetap konsisten. Dari sektor belakang, tengah, depan, ini Dewa United dalam 3 pertandingan terakhir itu cukup konsisten. Dan untuk Persik Kediri dari 3 pertandingan terakhir yang jelas bermain bagus itu kemarin pada saat lawan Arema. Bukan masalah menangnya ya, tapi skema permainan Persik Kediri itu menunjukkan skema yang terbaik dari 3 pertandingan terakhir. Ya, jadi semoga harapan saya besok lawan Persik Kediri, ya Persik Kediri bisa tampil seperti pada saat lawan Arema, walaupun memang ini bermain di kandang Dewa United. Harus tetap bermain pressing karena Dewa United ini bermain dengan bola possession. Artinya counter yang harus dilakukan oleh Persik Kediri jelas bermain pressing. Kalau misalkan Persik Kediri tetap bertahan di zona area sendiri, ya Dewa United akan bisa mengambil alih permainan dan kreativitas dari Dewa United ini juga berjalan cukup bagus. Jadi kita akan lihat juga besok ya Rospide akan menurunkan strategi apa untuk pertahanan Persik Kediri. Apakah tetap bermain pressing, apa justru akan bermain di zona area sendiri dan lebih condong melakukan penyerangan dengan counter attack. Ya, ini yang saya ingin lihat dari skema pertahanannya Persik Kediri. Karena dari penyerangan saya sudah bahas di review kemarin. Kalau penyerangan Persik Kediri tergantung dari strategi pertahanannya Rospide. Ya, ini bisa menjadi tolak ukur saya untuk melihat sejauh mana sih Persik Kediri ini bisa konsisten. Karena kemarin lawan Arema, kalau dibilang ya saya nggak ada evaluasi untuk pertandingan terakhir lawan Arema. Karena Persik Kediri sudah tampil the best atau luar biasa. Tinggal ya konsistennya aja yang saya ingin lihat besok lawan Dewa United. Dan ini bisa menjadi tolak ukur karena Dewa United, saya sudah pernah bilang ini salah satu tim yang bisa menjadi pesaing serius di musim ini untuk di segmen papan atas dan segmen papan tengah. Ini Dewa United. Sejauh ini belum pernah terkalahkan dari 3 pertandingan terakhir. Hanya imbang sekali lawan Persib. Itu pun kemarin kemasukannya melalui free kick ya Dewa United lawan Persib Bandung ketika sudah unggul 2-1. Ya, jadi serangan balik Dewa United juga bisa berapa kali terlihat. Ya, Persik Kediri juga harus mewaspadai nanti serangan balik maupun bola possession. Dan besok mungkin ya Supriyadi ya nggak tahu bisa bermain atau enggak karena kan mengalami cedera sedikit ya kemarin. Lalu Anderson saya kira juga ini nggak bisa bermain ya, mungkin ada Fafa.
Lalu dari sektor tengah, saya berharap Persik Kediri juga bisa memainkan Bayu Otto, Rohichan, dan juga Renan Silva. Menurut saya sejauh ini ya, 3 pemain ini yang paling efektif untuk membantu pertahanan dan juga penyerangan Persik Kediri. Kalau di sektor sayap sebetulnya saya berharap Sawyer dan Supriyadi bisa dimainkan dari awal. Ya, tapi karena Supriyadi belum tahu kondisinya seperti apa, ya mungkin besok antara Abioso atau mungkin ya Pahabol ya yang akan menjadi starting line up, atau mungkin Flavio ya, saya lupa di sini Devinho sudah bisa bermain ya, jadi mungkin besok ya Flavio, Renan Silva, Sawyer, Devinho. Lalu kemarin ada yang tanya bagaimana penampilan Devinho ya. Kalau dilihat kemarin lawan Arema ya, selain bisa memberikan 1 assist kepada golnya Flavio, Devinho ini lebih mementingkan visi permainannya daripada keegoisannya. Nah, inilah salah satu pemain yang saya suka ketika bisa bermain ke visi permainan daripada ke skill individu. Inilah Devinho. Ya, tapi saya baru lihat di pertandingan kemarin lawan Arema. Jadi nanti kita juga akan lihat perkembangannya Devinho di pertandingan lawan Dewa United akan seperti apa. Ya, semoga bisa menciptakan gol maupun assist atau bisa memberikan kontribusi lah untuk penyerangan Persik Kediri yang lebih maksimal. Ya, jadi besok kita akan lihat ya untuk lini serang dari Persik Kediri, apakah mungkin Flavio, Renan Silva, Sawyer akan menjadi sektor yang membantu Devinho di depan. Ya, apakah Bayu Otto dengan Rohichan yang akan sebagai pemain penyeimbang di sektor belakang dan depan? Ya, kita akan lihat di pertandingan besok. Ya, jadi ini aja. Besok kita ketemu di video review ya untuk Dewa United dan juga Persik Kediri. Jadi untuk Persik Kediri dan Dewa United selamat bertanding dan kedua supporter selamat untuk menonton. Ya, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.